Semua, Selamat pagi. terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 2. Jadi, kami akan mempresentasikan materi kelompok kami tentang pengertian isometri, jenis-jenis isometri, dan sifat-sifat isometri. Kesempatan pertama saya berikan kepada Dewi. Yang pertama, pengertian isometri. Isometri adalah transformasi atau seperti translasi, rotasi, atau refleksi yang mempertahankan jarak antara titik dalam sebuah ruang metrik sehingga objek tidak berubah ukuran atau bentuknya setelah transformasi. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani atau isos atau biasa disebut dengan sama, dan metron atau ukuran. Dengan kata lain, isometri adalah gerak kaku atau transformasi kaku yang mempertahankan ukuran dan bentuk objek tetapi dapat mengubah posisi dan orientasinya. Ciri-ciri utama: 1. Mempertahankan jarak antara dua titik sebelum dan sesudah transformasi tetap sama. Yang kedua, mempertahankan panjang dan sudut, bentuk dan ukuran objek tidak berubah. Yang ketiga, memetakan garis menjadi garis, atau garis lurus akan tetap menjadi garis lurus setelah transformasi. Yang keempat, mengawetkan kesejajaran dua garis yang sejajar akan tetapi sejajar setelah transformasi. Yang Kedua, jenis-jenis isometri. 1. Translasi. Translasi adalah transformasi geometri yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometrik dari suatu posisi ke posisi lain. Contohnya menggeser meja. Translasi merupakan pergeseran suatu bangun datar yang memindahkan semua titik pada bangun geometrik dengan jarak dan arah tertentu. Translasi dinotasikan dengan T, A, B, dengan A dan B adalah komponen translasi. Dalam mengerjakannya, rumus yang digunakan yaitu S sama dengan X, Y menjadi A inverse sama dengan X tambah A, Y tambah B, di mana X, Y adalah asal titik yang digeser, X aksen, Y aksen titik dari bayangan, A, B adalah vektor translasi. Titik awal yang dapat dinyatakan dengan A dan titik setelah mengalami pergeseran dinyatakan dengan A aksen. Contohnya, bayangan titik 3,7 adalah translasi 4,2. Untuk pembahasannya teman-teman bisa lihat di makalah yang sudah saya kirimkan. Jadi misalkan titik P sama dengan 3,7, titik T sama dengan 4,2, sehingga P aksen sama dengan 3 tambah 4, min 7 tambah 2, sehingga P aksen sama dengan 7, min 5. Jadi bayangan titik 3,7 adalah translasi, 4,2 adalah 7, min 5. 2. Refleksi. Refleksi atau pencerminan adalah transformasi geometri yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya. Contohnya, seorang yang sedang bercermin. Dikutip dari buku peka soal matematika, refleksi adalah suatu transformasi yang memindahkan semua titik pada bentuk tertentu ke titik yang simetris dengan titik semula terhadap sumbu pencerminan tersebut. Beberapa macam jenis pencerminan pada matriks adalah pencerminan sumbu X, sumbu Y dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X, dan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Contoh, tentukan bayangan atau refleksi titik A 6,3 oleh pencerminan terhadap sumbu X. Untuk pembahasannya, teman-teman bisa lihat di makalah yang saya kirimkan. P pencerminan terhadap sumbu X, sehingga P X, Y menjadi X, min Y diakibatkan dari bayangan A 6,3 sehingga A aksen 6,3, B 5,7 sehingga B aksen 5,7. Yang ketiga, rotasi.
Rotasi adalah transformasi yang memutar setiap titik pada suatu bidang dengan suatu sudut atau arah tertentu terhadap suatu titik acak. Rotasi sendiri dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya perputaran jarum jam, perputaran kipas angin, rotasi bumi, dan masih banyak lagi. Sudut rotasi sebuah benda dapat terjadi searah jarum jam dan berlawanan. Hal ini rupanya dapat mempengaruhi nilai sudut rotasi, yaitu sudut rotasi bernilai positif jika arah putaran berlawanan dengan arah gerak jarum jam. Sudut rotasi bernilai negatif jika arah putaran searah dengan gerak jarum jam. Contoh soal, rotasi titik A 7,3 terhadap titik min 2,4 adalah sebesar 270 derajat. Maka tentukan titik A aksen. Untuk pembahasannya, X, Y menjadi X aksen, Y aksen sama dengan Y tambah A kurang B, min X tambah A tambah B. Sehingga untuk nilai X, Y nya adalah 7,3, sehingga 7,3 X aksennya sama dengan 3 tambah min 2 kurang min 4, min 7 tambah min 2 tambah min 4 sama dengan, untuk min 3 tambah min 2 kurang min 4 sama dengan 5, min 7 tambah min 2 tambah min 4 sama dengan min 13. Jadi nilai dari A aksen adalah 5, min 13. Yang berikut sifat-sifat isometri. Yang pertama, mempertahankan jarak. Ini adalah definisi utama isometri, yaitu transformasi yang tidak mengubah jarak antara dua titik manapun di dalam suatu bangunan. Yang kedua, memetakan garis menjadi garis kolinearitas ketika sebuah isometri diterapkan tiga titik yang segaris atau kolilineas akan tetap berada pada satu garis setelah transformasi. Yang ketiga, mengawetkan besaran sudut. Besaran sudut antara dua garis tidak akan berubah setelah transformasi isometri. Yang keempat, mengawetkan kesejajaran garis. Jika dua garis sejajar sebelum transformasi, maka kedua garis tersebut akan tetap sejajar setelah transformasi isometri. Yang kelima, menghasilkan bangun yang kongruen. Dua bangun disebut kongruen jika satu dapat diperoleh dari yang lain melalui suatu isometri. Yang keenam, komposisi isometri adalah isometri. Jika Anda melakukan dua transformasi isometri secara berurutan, hasil akhirnya juga merupakan sebuah isometri. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ada pertanyaan, waktu kesempatan kami berikan. Jika teman-teman tidak ada